Gue mau shout out buat temen SD gue yang ternyata komen di video XYZ yang kemarin episode 1. Siapa? Ada namanya Kunto. Gue tahu, kenal ini. Iya. Kunto, iya kenal. Yoi. Sekarang jadi musisi kan? Dan biayanya GG juga. Ah, Kunto Haji. Iya. Bukan. Oh, bukan Kunto Haji. Bukan Kunto Haji. Iya, Kunto. Gue kenal kok Kunto. Iya. Dulu berapa kali sering ke rumah juga kan? Betul. Iya. Dia tuh dulu sering main ke rumah dan cukup akrab kita dulu. Gue sempet berapa hari yang lalu gitu gue sempet lihat-lihat komen. Ternyata dia komen tuh di episode 1. Oke. Dia komennya gini. Wah, jadi gue lupa kata-kata pastinya ya. Cuman intinya kayak wah gue jadi keinget waktu itu gue nginep rumahnya Rio. Gue pakai tas Ciklets warna kuning, pulang-pulang ditulis-tulisin ada tulisan Pestol Air sama Pure Saturday. Tapi maksudnya tasnya lo coret-coret pakai spidol. Kan orang beli tuh tasnya. Iya, itu vandalisme ya. Dia ketawa-ketawa jadi kayaknya sih dia nggak tersinggung ya. Dan ini udah bertahun-tahun kemudian juga sekarang. Karena toh juga kalau misalkan lo mau ganti tasnya beli di mana? Tas Ciklet coba. Iya hari gini. Cikletnya aja juga udah nggak ada gitu. Iya sih. Oh Kunto ya, shout out buat Kunto. Apa kabar Bang? Semoga sehat ya. Yoi, gue udah lama juga sih nggak ketemu dia sih. Walaupun sekarang teman-teman SD gue tuh lagi cukup sering main padel. Karena kan gue ada grup WhatsApp-nya tuh. Lagi sering janjian main padel, cuman gue emang belum sempet ikutan-ikutan. Oh, olahraganya unik ya padel. Kan lagi jarang sekarang orang main padel. Takraw tuh jarang, padel mah banyak. Tapi gue langsung kayak waktu pas gue baca komen dari dia gitu, gue yang langsung anjir udah lama juga ya gue gak ketemu dia ya. Padahal dulunya sering main, sering ngobrol segala macam. Terus gue jadi nginget-nginget dulu waktu pas SD. Maksudnya dulu kan banyak tuh kayak teman-teman SD gue yang anjir rumahnya dulu juga sempat ada yang deketan. Sekarang udah gak pernah ketemu. Ya. Gue waktu itu sempat ketemu adeknya temen gue, lo kalau inget Iksan dulu. Iya. Tinggal di rumah nyokap kan. Iya. Dia punya adik namanya Iman. Iya. Nah, gue waktu itu pas lagi nonton bola Arsenal, ketemu nih si Imannya. Oh, oke. Dia negor gue segala macam. Wah, apa kabar lo man? Bla bla bla. Nah, gue nanya Iksannya tuh di Cilegon apa di mana? Pokoknya di Jawa Barat lah. Kerja di luar kota. Kerja, betul. Jadinya, Oke. wah pansannya juga udah jarang banget ada kesempatan ketemu gitu-gitulah. Gue jadi flashback lagi zaman SD. Wah, gila. Itu kan bener-bener bertahun-tahun yang lalu ya. Iya, 70 tahun yang lalu. 700 lah. Iya. Gue langsung inget, anjir sekarang teman-teman gue banyak yang gue nggak tahu sekarang pekerjaannya tuh apa gitu. Kayak tadi misalkan si Iksan, gue baru tahu ternyata dia kerjanya di luar kota. Cilegon, iya. Di pabrik kali biasanya. Iya, biasanya mungkin begitu. Cuman mungkin yang gue... Mungkin emang passionnya dia kerja di pabrik. Bisa jadi, iya. Cita-cita gue jadi buruh pabrik misalnya. Misalkan gurunya nanya, Iksan kamu cita-cita jadi apa? Saya mau kerja di pabrik di Cilegon. Spesifik. Bener lagi. Saya mau kerja di pabrik di Cilegon ngangkat forklift. Gitu. Spesifik banget. Dan bukan ngangkat barang, ngangkat forkliftnya. Karena saya atlet strongman. Iya. Forkliftnya yang diangkat, bukan barangnya gitu. Kan bisa aja orang cita-citanya begitu. Nggak ada yang tahu. Karena yang namanya cita-cita, dulu tuh anak-anak kecil bisa segala macam cita-cita dia ngarang, mau astronot lah, dokter lah, apa segala macam. Nyatanya jadi apa? Iya. Belum tentu sama. Gue dulu inget ditanyain sama guru gue cita-cita jadi apa karena film Top Gun dan karena bukan adegan dia naik pesawatnya, tapi adegan bokepnya. Jadi gue ditanya, saya mau jadi apa? Mau jadi pilot pesawat tempur. Biar bisa ada adegan bokep. Biar bisa dapet cewek bule. Tapi masuk akal. Masuk akal. Walaupun lu misalkan bukan pilot tentara Amerika, USAF gitu ya. Iya. Tapi kan kalau pilot kan memang urusannya ke luar negeri segala macam. Jadi untuk dapat pasangan yang bule lebih mungkin. Iya. Dibanding Iksan kerja di Cilegon. Jauh. Iya. Lebih mungkin lo jadi pilot. Cilegon bule 1:1000 sih kayaknya. Iya, bisa jadi. Sanaan dikit Carita mungkin. Iya, mungkin. Kalau Cilegonnya sih susah. Ragu gua. Iya. Ragu, tapi ya sih cita-cita lo sih mulia ya pilotnya. Tapi tujuan akhirnya agak kurang sebenarnya. Namanya juga anak SD. Benar. Iya. Benar. Dulu gua kalau misalkan ditanya, ternyata
Gue gak tahu apakah ini mungkin trennya atau apa yang lagi populer di SD itu ternyata pesawat-pesawatan. Tapi gue dulu cita-cita waktu SD, cita-cita gue banget adalah gue pengen jadi desainer pesawat. Wish. Karena Habibie dulu. Habibie. Iya. Wah anjing, ini orang kalau misalkan bisa Gue karena mendesain... pengen dapetin Ainun. Kan udah punyanya Habibie waktu itu. Oh iya. Udah bukan. Dia udah gak single juga waktu itu, Iya, kebetulan. Dan umur beda jauh ya kebetulan. Tapi Ya. kalau single waktu itu mau? Ya walaupun kan sebenarnya bisa aja orang kawin sama yang lebih tua ya. Iya dong. Tapi itu tuanya kan tua banget dibanding gua pada saat itu. Iya. Jadi nggak kepikiran lah gitu, nggak kepikiran Anak sih. SMA sekarang masih banyak yang mau sama Sofia Lacuba, umurnya jauh beda. Bener. Iya. Tapi itu kan Sofia Lacuba. Oh iya. Ya Ainun juga pasti cantik. Ibu Ainun pasti cantik. Gue Ya. langsung lo ini sendiri ya. Nyelamatinnya bingung anjing. Anjing. Iya. Desainer pesawat ya. Desainer pesawat. Karena Oke. ngelihat Pak Habibie kayaknya, wah orang kalau bisa Keren ya. ngedesain pesawat pasti pinter banget. Maksudnya Betul. ngedesain baju tanpa mengecilkan ya. Maksudnya Iya. kayak jauh lebih sederhana dibanding ngedesain pesawat gitu. Oh iyalah. Pasti dia pinter banget gitu. Iya. Karena ini kayaknya sesuatu yang gua mau Kejar. gitu kan dulu. Enggak kejar, belum tentu kejar nih. Belum tentu kejar, yang gua mau gitu Ya. kan waktu SD. Walaupun akhirnya pas kerja jadi penyiar radio. Kok mirip? Nggak jauh tuh kebetulan sama desainer pesawat. Mirip. Tapi setelah gue pikir-pikir juga kayaknya memang terlalu tinggi ya cita-cita gue gitu. Waktu itu juga gue sempat kepikiran, oke, kalau misalkan desainer pesawat ternyata terlalu tinggi buat gue kejar gitu ya, gue mau jadi mafia dulu. Hah? Mafia Kayaknya- apa nih? Bukan mafia wasit juga. Oh bukan. Sekarang banyak ada mafia tanah, mafia wasit. Iya, betul. banyak. Semuanya ada mafianya. Kayaknya dulu juga gue nggak bisa spesify deh mafia apaan gitu. Kayaknya dulu tuh gue pernah nonton film Yakuza. Atau Kayak Godfather Black Rain gitu dulu kali ya. Michael Douglas. Itu kan ada mafianya Yakuza tuh. Wah kayaknya keren gitu kan. Wah motornya Jepang, pakai samurai. Apa nggak ditangkap polisi? Gue begitu sekarang gitu. Atau nonton ini zaman dulu Dick Tracy. Nah, iya kan? bener. Padahal dia lawan mobster, lawan mafia. Mobster, mafia Itali kalau yang itu, bukan mafia Jepang gitu kan. Tapi kayaknya wah jadi outlaw gini kayaknya keren ya gitu kan. Walaupun gue tahu pada saat itu mungkin salah, tapi kayaknya keren aja. Waktu itu masih nyari faktor kerennya. Cuman kan ya balik lagi namanya anak SD. Iya. Lu bisa jadi apa aja. Bahkan ya ada anaknya temen gue, temen deket juga, lu kenal juga. Karena dia sering nongkrong sama kita-kita lah gitu kan ya, teman-teman bokapnya gitu-gitu. Anaknya cewek by the way. Ya. Anaknya cewek, pada saat itu tuh dia ngomong ini dia masih SD gitu. Waktu itu kita nanya, namanya Jana, anaknya Gita. Oh, Ya. gue tahu nih ceritanya. Iya. Jan, karena dia tuh kalau kita nongkrong dia selalu ada. Iya. Karena emang kemana-mana anak ini selalu dibawa gitu kan, mau main di mana aja. Kita pernah ke Bali bareng segala macam. Benar, Iya. benar. Jan, kamu kalau misalkan udah gede, cita-citanya mau jadi apa? Aku mau jadi om-om. Bapak-bapak. Sorry, bapak-bapak bener. Cita-citanya pengen jadi bapak-bapak. Padahal Jana. cewek. Anak cewek. Cewek, anak kecil cerita pengen jadi apa? Pengen jadi bapak-bapak. Yes. Anak cewek ceritanya pengen jadi bapak-bapak. Cita-citanya pengen jadi bapak-bapak. Mungkin karena dia ngelihat, nih bapak-bapak ini asik ya. Nongkrong. Bisa nongkrong sampai pagi, Iya. ketawa-ketawa. Kayaknya menyenangkan mereka gitu. Gue mau jadi mereka Jadi gitu kan. bapak-bapak. Iya. Bagus tuh. Pertama lo cewek. Kedua jadi bapak-bapak, bagusnya apa? Bagusnya apa? Iya. Gak ada bagusnya, iya. Balik lagi tadi kalau misalkan lo pengen menjadi mafia mobster outlaw kan hikmahnya berarti lolos ada. Nah, kan Iya. bener. Iya. Walaupun sekedar nama ya, kita masih taat pajak sih. Bukan mafia juga ya. Iya, dan bukan mafia kartel juga ya. Iya, Nggak iya. nyelundupin apa-apa juga kan Bener, ya. sayangnya Iya. kalau mau kabur dari pajak nggak bisa. Iya. Apalagi Cortex. Iya, bener. Wadaw, susah. Gue dulu Susah, pernah susah. ada temen gue yang nyebut pengen jadi Michael Jackson. Oh. Ada, pengen jadi Kenapa? Michael Jackson. Ya karena waktu itu kan Michael Jackson bener-bener lagi di mana-mana banget. Bener, King of Pop lah. King of Pop, lo nonton TV, video klipnya A, B, C, D, F, G semuanya ditayangin. Gue rasa sekarang banyak anak-anak sekarang yang pengen jadi Michael Jackson lagi. Karena habis ada filmnya kan. Oh iya. Jadi benar. naik lagi lah. Kayak waktu itu misalkan Queen kan ada filmnya. Ya. Oh, tiba-tiba anak-anak sekarang jadi suka Queen semua. Hmm. Even kayak misalkan kita karaoke di Ratatat di mana gitu-gitu lagunya Queen gitu Iya, kan. Nah, iya. nah, sekarang lagi Michael Jackson nih. Betul. Waktu itu temen gue pas ditanya kenapa pengen jadi Michael Jackson, dia emang tidak bisa menjawab. Tapi dia kekeh dengan pokoknya aku pengen jadi Michael Jackson, Bu. Ya sama guru gue diyain aja lah, namanya juga anak kecil ya. Iya sih bener juga. Iya Ngapain dong. dipanjangin? Iya. Kerjaan udah Kayak, berat. Di sisi yang mana mau pergantian warna kulit atau apa gitu? Nggak perlu kali ya anak kecil ya.
Betul. Punya Dufan di belakang rumah gitu. Nggak Betul. perlu lah. Ya. Sahabatan sama simpanse, gitu. Kamu mau sahabat kamu simpanse maksudnya? Gitu, enggak juga ya? Iya benar. Kamu pengen ini di Mesir, kamu tiba-tiba belum jadi pasir gitu. Kayak video klip Remember the Time. Enggak juga ya? Enggak juga. Kamu nggak, maksud kamu mau tiap nengok jadi orang beda? Iya. Black or white? Kamu pengen black, masuk. it's white. Iya. Kamu pengen masuk masuk kelas gitu. Gitu. Atau jalan mundur. Emang kamu punya adik nama Jamet? Sebutnya Janet lagi. Jamet. Kenapa jadi adik lu namanya Jamet? Terus ada juga yang pengen jadi presiden. Oh, standar. Dan gue rasa kalau misalkan ditanya lagi sekarang kayaknya nyesel deh. Iya sih. Ribet jadi presiden lah, bener, gak gampang. Bener. Di celah-celah mulu lagi ya, di sosmed ya. Betul. Iya. Terus gue juga waktu itu ada temen gue yang dengan lantang dia menjawab, pengen jadi apa kamu cita-citanya? Saya pengen jadi orang kaya. Oh, keren. Iya, tapi ya Statement caranya itu. gimana? Nggak tahu. Ya kan nanti dipikirin ntar, yang penting Iya. kan pengennya dulu. Tapi Pengen menurut jadi gua, orang kaya. Cita-cita anak kecil untuk jadi orang kaya itu udah lumayan dewasa menurut gue. Betul. Maksudnya kayak, ya balik lagi ujung-ujungnya duit apa segala macam, terus dia tiba-tiba cita-citanya mau jadi orang kaya. Berarti kan dia dari kecil udah bisa membayangkan bahwa satu hal yang dia inginkan nanti ketika dia besar adalah uang. Uang. Masa dia gara-gara upacara pembacaan UUD 45, UUD ujung-ujungnya duit. Oke, gue pengen jadi orang kaya. Nggak gitu. Kan bukan karena itu ya. Nggak gitu. Bener-bener Nggak bukan gitu. karena itu sih. Iya kan berarti murni karena dia ngelihat mungkin kalau lu kaya, lu bisa melakukan apa aja. Lu bisa beli mobil, Iya. lu bisa beli rumah gede, Pergi ke luar negeri, liburan. pergi ke luar negeri segala Iya. macam. Terus lu bisa beli Bitcoin gitu. Lu bisa bikin lapangan padel. Bitcoin ada. Ada tuh zaman Punya kita SD. 1000 dapur. Ah iya gitu misalnya. Kalau lu kaya kan bisa. Bisa. Dapur apa kan juga nggak berapa tuh? tahu. Berapa 3 miliar ya? Iya. Berapa lah itu? Iya. Yang pusing itu sebenarnya yang enak itu sebenarnya ketika lo bukan orang kaya tapi lo anak orang kaya. Karena orang kaya pasti pusing. Bener. Iya dong. Oh, anak orang kaya udah pasti adem sih. Wah, lo ibaratnya menikmati old money, menikmati duit orang tua lo. Bener. Enak. Apakah orang tuanya ngisup? Udah pasti. Jadi lu ngikut nikmatin duitnya, Iya. tapi lu nggak ngikut nikmatin kerjanya. Lo nggak ada kontribusi di pekerjaannya. Bener. Dulu tuh menurut gue dari tiap pertemanan kayaknya ada tuh yang anak tajirnya lah gitu. Pasti ada. Gue SD ada temen gue yang tajir. Waktu itu bapaknya tuh kayak gubernur bank apa gitu. Tinggalnya di komplek Patra Jasa. Oh, udah fix old money Iya. itu ya. Dulu- Dulu itu kan kayaknya isinya pejabat semua tuh. Iya, rumah Patra gede-gede Jasa. semua kan. Iya. Dulu tuh takeran rumah temen lo adalah rumah orang kaya adalah 1, AC nyala 24 jam. 2, parabola. Parabola. Nah. 3, nugget nggak dijatahin. Nah, Iya kan? Lo kalau 3 makan nugget pasti dijatahin, tuh lo miskin. iya betul. Iya. Dan antara makan siang sama makan malam, ada makan sorenya. Itu lo orang kaya. Oh. Iya. Pokoknya di meja makan tuh makanan selalu ada. Tuh tiba-tiba orang kaya. Fix tuh ya, rata. Fix. Semuanya pasti Iya. begitu. Punya konsol video game yang terbaru. Kalau makan sosisnya dikembang begini, gorengnya. Ya bisa, asal seorang satu. Asal seorang lebih dari satu bahkan. Oh, iya. Kalau makan telur nggak, 1 telur dibagi 4. Oh. Kalau Kayak 1 telur martabak ya? dibagi 4, iya tuh tanda-tanda lo masih kurang mampu sih. Oh, iya. Iya. Nah, Tapi emang bener paling enak. itu kan temen gue pas SD. Kayaknya belum yang pergi segitunya lah gitu. Gue beranjak SMP, waktu itu ada juga temen gue kembar rumahnya di Menteng. Fauzi Fauzan. Bukan. Upin Ipin. Nyata tuh. Ini manusia tuh. Makanya nyata. Nggak, jadi ada nih dulu temen gue SMP, namanya beneran nih, Yuda sama Yudi. Kayak Upin sama Ipin juga ternyata. Tapi beneran, namanya Yuda sama Yudi. Kayak Fauzi Fauzan juga. Tinggalnya di Menteng. Gue nggak tahu apakah mereka masih tinggal di situ atau enggak ya, tapi dulu di Menteng, kalau familiar dengan jalan Cikditiro, Ya. nah dia tinggal di situ. Cikini. Masih Menteng kayaknya. Cikditiro Pokoknya waktu itu tuh lebih masih- dekat, lebih Cik. dekat Menteng. Cik apa? Cik ayam. Chicken itu. Bukan cik. Cik ini depannya apa?
Cik. Oh, bukan dong, lapan banteng. Bangsat. Tugu Tani depannya. Oh iya, Tugu benar-benar. Tani. Iya. Nah, Gimana sih? temen gue ini yang si kembar ini, tadi tuh seperti yang gue bilang, rumah AC semuanya nyala mulu, makanan banyak, di tiap kamar ada TV, ada video game segala macam. Pokoknya itu takaran rumah orang kaya. Nah, ketika gue SMA, gue agak lupa tuh. Yang tajir-tajir ada, cuman gue nggak yang main ke rumahnya segala macam. Begitu nih gue kuliah, gue awal-awal siaran, ada satu temen gue dari SMP. Jadi waktu itu dia pekerjaan bokapnya ketika kita kuliah pecah telur lah. Dia menjadi sebuah... Kerjaan apaan tuh mecah-mecahin telur? Dia tukang martabak? Enggak, pekerjaannya sukses. Oh iya. Tukang martabak, bener sih pecah-pecahin telur. Iya kan? Tapi kalau dia punya 10.000 gerobak di seluruh Indonesia, tajir. Ini makanya. Tajir. Makanya. Terus? Dia tuh, pokoknya bokapnya kerja di sebuah instansi lah. Di pemerintahan. Ya. Mantep nih kerjaannya, gul nih, dang. Dari yang tadinya, sebenarnya si temen gue ini, ya lu kenal juga. Temen kita ini, dibilang kekurangan enggak, tapi dibilang lebih banget juga enggak. Biasa aja. Oke, pas lah ya. Pas aja gitu. Maksudnya dia waktu itu SMA udah dikasih mobil. Mobilnya waktu itu Mitsubishi Lancer Evo 3. Sama sekali bukan mobil jelek. Oh, iyalah, megang bahkan di situ sih. Iya, maksudnya megang. untuk pergaulan 90s itu Lancer Evo tuh ya oke lah. Iya, tapi ketika bokapnya pecah telur tadi, tiba-tiba jadi BMW X5. Jauh Wadaw, dong. jauh secara harga jauh. Iya. Yang tadinya tuh gue lupa kakaknya naik apa, jadi pakai BMW seri 7. Oke. Nah, Oke, jauh. dari tadinya yang dia tinggal di Duren Sawit sampai tinggal di apartemen nggak di Bilangan Kuningan. Jauh Kuningan. lah. Jauh. Jadi dia tinggal sama kakaknya, jadi tinggal berdua doang, nggak tinggal di rumah orang tuanya. Pokoknya grafiknya jadi jauh banget. Tapi karena emang ini gue kenal dia dari kecil, dari zaman kita SMP kelas 1 bahkan gue sekelas, jadinya dia apa ya, ketika dikasih duit banyak nih sama orang tuanya, dia yang anjing gimana ya, wah dipakai buat ini itu segala macam masih sisa banyak. Dan hasrat lu pergi-perginya, dan mungkin dia ada hasrat balas dendamnya, itu masih ada banget kan. Akhirnya dia menjadi, istilah kata waktu itu gue sama teman-teman, bos-bosan lah. Oke. Misalkan lu panggil dia jadi bos. Panggilan kita bercandaannya jadi bos. Bos Upin gitu. Nih namanya adalah Icat. Kita manggilnya Bos Icat. Jadi misalkan gue dikabarin sama teman gue, lo ntar malam udah tahu belum apaan? Itu si Icat, bos-bosan lagi. Wah, dalam artian raktir. Oke. Jadi waktu itu gue pernah nih ada dalam satu fase di mana pergi keluar itu Rabu dulu ladies night. Oke. Ya kan? Kamis dulu ada kampus night. Nah, abis itu milih tuh antara Jumat atau Sabtu. Ya. Pergi. Itu gua paling keluar satu malam gocap. Padahal botol berarakan. Iya, jadi semua dibayarin sama Bos Icat. Jadi misalkan kita ada bersepuluh nih atau lebih gitu, bahkan yang kayak buka botol lah gitu. Waduh. Semua pada gembel-gembel kan. Gimana nih? Udah lo pada gocap-gocap, sisanya gue. Padahal kalau bersepuluh gocap baru gope. Botolnya 3, satu botol nah, 1 juta. Makanya. Iya. Udah 3 juta. Gocap-gocap aja sisanya gue. Itu berlangsung dalam 3 kali seminggu, dan itu berlangsungnya mungkin setahun ada lebih kali. Gue sampai ada momen waktu itu gue udah mulai siaran, dan awal-awal siaran tuh gue siaran hari Sabtu jam 5 pagi. Gue udah ditelepon sama dia nih, ntar malam kita pergi yuk. Ini masih zaman kayak venue Kemang, second floor, masih begitu. Iya. Kemang masih rame lah. Iya, lagunya tuh masih Everything But The Girl Missing. Iya. I miss you. Iya. Atau itu juga apa? If you wanna ride the white horse. Iya. Masih begitu tuh, iya. Nah, gue waktu itu ada satu malam yang gue ditelepon sama Icat nih yang, pergi yuk. Duh Cat, gue besok siaran pagi jam 5. Udah nggak usah, kan biasa gitu tuh. Iya pasti. Udah nggak usah. Masih gitu. nyetanin lah. Iya, aduh nggak bisa gue, enggak lah. Aduh, gue siaran 5 jam lagi, 5-10. Enggak Cat. Udah ntar nih anak-anak udah pada mau nih, si ini mau. Duh nggak deh, gue pas dulu deh gitu. Tai nggak asik loh gitu kan. Udah nih tutup telepon.
Sejam kemudian, gue di depan rumah lo. Iya. Wow. Kayak lagi diculik bachelor party ya? Iya. Tiba-tiba langsung surprise gitu ya? Gue di depan rumah lo. Wah, lo kalau sampai nggak keluar lo, wah parah sih ya gitu-gitu. Dan dia bener ada di depan rumah lo? Beneran. Oh. Gue keluar, ya udah naik mobilnya dia segala macem, kita pergi lah apa gitu-gitu. Gue siaran tidur. Alias gue balik, cuman mandi, ganti baju, udah jam 4.15 apa. Wow, ya udah gue cuman 1-2 bat berangkat siaran. Lah ya iyalah pasti. Dan itu nggak terjadi cuma sekali dalam hidup gue. Banyak rentetan kayak begitu. Wah gila. Gue pernah nih, waktu itu zaman Bremer Kemang. Kalau masih pada inget nih, dulu ada tempat ngebir. Beer house lah. Iya, beer house. Beer garden lah. Iya, dia tempatnya ada bagian outdoornya gitu. Kalau misalkan lo familiar sama Splash Kemang, nah ini depannya, seberangnya, namanya Bremer. Era-era Splash juga sama dia juga tuh. Gue sampai ada, jadi waktu itu gue siaran jam 10 kan, gue sempat siaran malam. Gue ada baru cabut tuh 10 kurang 15 dari Kemang. Gara-gara dipaksa-paksa, terus waktu itu yang kayak, nih dia punya banyak telepon cewek-cewek. Si ini mau kesini nih, masa lo nggak mau ikut ya, gini-gini. Gue yang, duh. 15 menit lagi nggak buka siaran tuh. Iya, nggak mau berangkat tapi harus karena siaran. Nggak berangkat tapi mau juga alasan juga bagaimana. Udah gini nih. Dengar namanya aja udah gini. Si ini mau kesini nih. Aduh, gimana ya? Maksudnya mau gini kan? Oh gitu. iya. Gitu iya. kan. Iya. Gitu, peace gitu ya. Begini masa, aduh, berangkat ya. Tuh gue mikir sampai akhirnya 10 ke 15 gue berangkat, telat. Ada tuh gitu-gitunya. Karena identiknya ketika temen lo yang doyan raktir atau yang bos-bosan, banyak cewek yang nempel ke dia juga dong. Ya semua cowok-cewek. Cowok-cewek, betul. Dan dia jadi lebih gampang untuk ajakin cewek nongkrong atau ngumpul karena semuanya dibayarin. Bener, tinggal bawa badan aja. Iya. Bener. Tapi ya, long story short, si temen kita ini sekarang mah udah nggak begitulah. Dia udah berkeluarga. Bukan karena dia udah segala bokeh, masih tajir. Masih. Cuman emang prioritasnya sekarang udah berbeda lah. Betul, gitu. masih tajir dia sekarang juga kerjaannya juga gokil. Iya, jadi bukan cuman modal kartu kredit papa, tapi intinya sekarang pun kerjaan dia juga bagus, mantap. Kerjaan dia bagus dan kalaupun pergi nih, misalnya dia nongol-nongol tuh kayak bachelor party teman. Itu udah bawa cash tuh. Wah, Cashnya segepok. wah. Cash buat apa nih, Chat? Buat nyawer aja nanti. Set. Tempat apa sih yang butuh sawer? Nah, ya gitu. Pokoknya gitulah. Iya. Jadi dia nongol-nongol di acara-acara tertentu lah. Acara tertentu, Udah special nggak rutin. occasion, tapi habitnya masih sama. Masih. Asli masih sama. Bener, masih Shout sama, out bener. buat teman kita yang satu itu. Dari kecil gue kenal Bener. dia. Ada satu temen gua juga yang gua kenal waktu SMP. Si Rio juga kenal karena emang sering banget main ke rumah gitu kan. Kalau lo ingat dulu tuh teman SMP gue, dia masih dibiayain orang tuanya, of course. Iya. Pada saat itu kayaknya orang tuanya kerja kayaknya di pemerintahan atau apalah, gue lupa gitu. Tapi mungkin jabatannya udah lumayan tinggi, jadi emang duitnya banyak lah gitu. Oke. Nah kan yang jelas kan ketika lo jadi anaknya itu minimal duit jajan lo berapa nih? Kemungkinan beda sama teman-teman yang lain kan. Iya. Gue tuh dulu masih inget uang jajan gue di time frame itu adalah satu hari Rp3.000. Sehari 3.000, oke. Sehari Rp3.000. Gembel banget ya. Gembel telek. 3.000. Pada saat itu 3.000 dapat apa aja? Dapat mikrolet bolak-balik. Dapat jajan makan sekali, entah bubur ayam lah, nasi goreng kantin lah, apa segala macam. Sama jajan terakhir tuh, lo mau beli rokok kek, atau lo mau beli minuman apa kek, apa-apa segala macam tuh, jadi ngepas lah. Mungkin 3.000 untuk 3 itu. Kayak 15.000 atau mungkin kayak 20.000 kali ya. Mungkin zaman Sehari. sekarang kayak 15 lah kali ya. Maksudnya 30.000 kali ya, nambahin dikit 0. banget sih sekarang sih. 30.000 sekarang dikit dong. Iya Maksudnya lah, lo naik misalkan naik busway sekali berapa bolak-balik? Iya. Ceban mungkin. Iya. Ya kan? Lo beli makan Wartekan gitu mungkin warteg kan 12-15 ribu kali. 20 mungkin kan. Tanpa protein sih Oh iya, kayaknya. 15.000 lah ya. Dapet, Ya, jadi sekitar 30 sampai paling jauh 40.000 lah gitu. Kurs sekarang gitu Iya, kan. iya. Nah, jadi standar aja lah. Dikit banget enggak, tapi ngepas. 30.000 sehari itu ngepas gitu kan. Temen gua pada saat itu uang jajannya sehari 200.000. Buset deh. 200.000 tahun 2026 aja banyak. Banyak. 200.000 dulu tuh mungkin sekarang kayak berapa? 1,5 juta gitu kali ya?
Sehari Iya kali. Bisa Segitu. 2 juta, 3 juta Iya, gitu kali iya. sehari gitu. Dulu mah banyak banget. Lu kan berarti SMP tahun Gue di bawah SMP 2000 dong. Gue kenal sama dia SMP kelas 2 kalau nggak salah, artinya 94. Tahun 94. Tahun 94 gaji jajan lo 200.000 sih. 94, 95 lah. Gila. Jajan sehari. Ini gue nggak bohong, sumpah demi Allah gue nggak bohong. Sehari 200.000. Wow. Karena kita beneran pernah lihat di dompetnya dia ada duit 200.000 sehari. Ini uang jajan lo sehari? Iya, sehari. Dan belum lembaran cepek tuh ya. Belum Belum ada dia ya? masih gocap dan ceban-cebanan atau 20 juga ya dulu belum ada. Pokoknya gitulah. Ya, Tapi ya. intinya 200.000. Ini juga terbukti benar karena memang spending dia setiap hari itu mencerminkan 200.000. Dalam arti misalnya gini, contoh, pulang sekolah, di sekolah dia maksudnya ntar dia mungkin harus apa segala macam, nggak ketemu di sekolah mungkin nggak ada bayar-bayarin. Ya. Tapi karena dia nongkrong di rumah kita hampir setiap hari, pokoknya rute pulang ke rumah adalah yang pertama adalah dia nanya dulu, rokok masih ada apa enggak? Masih, dia nggak beli. Ya. Tapi kalau misalkan, wah udah tinggal Tinggal dikit dikit nih nih. gitu, dia beli 1 slof. Wow. Dia beli rokok 1 slof. Stok orang kayak sebulan tuh Jadi ibaratnya bukan ya. sebungkus, 1 slof. Karena yang main di rumah kita itu mungkin kayak 10 orang. Iya benar. Ya kan yang Pada rumah kita zaman itu. dulu teman-teman gue kayak 10 orang, 12 orang gitu kan. Jadi Iya. rame gitu. Jadi beli rokok berapa? 1 slof. Oke, beli 1 slof. Pulang nih ke rumah. Sampai di rumah belum makan siang dong. Habis itu kita sebelum mungkin main basket apalah Iya. segala macam gitu-gitu nanya dulu, udah pada makan belum? Belum. Makan apa enak ya? Kalau Kagak udah ada juga Gojek, dibilangnya kagak ada belum apa-apa loh tuh. ini. Kalau udah kenyang juga dibilangnya belum. Dibilangnya belum gitu kan. Nah, ketika belum, menurut ingatan gua kayaknya jarang banget dia yang ya udah ayo kita ke warteg, itu jarang. Yang paling sering langganan dia karena dia doyan banget sama tempat ini adalah restoran Baronang. Baronang itu lo bayangin sekarang kayak Sebenarnya namanya bukan baronang kan, tapi dia jual ikan baronang enggak, kan gitu. kayaknya dia semacam kayak Sari Baronang atau Iya, Pondok lupa gue. Baronang. Pondok Baronang. Pondok deh kalau Baronang nggak salah. ya? Kalau nggak Ah, salah iya, Pondok iya. Baronang. Nah. Makanannya dia seperti apa? Mungkin gambarannya seperti Telaga Sampiran mungkin. Iya, betul. Telaga kayak Sampiran, yang cuman bukan restoran yang gede ya. kayak gurame goreng kipas gitu-gitu lah, Ah, modelan yang iya. kayak begitulah. Gurame Iya. goreng kipas, kerapu bakar, Iya. apa segala macam. Nah itu 10-10-nya diajak ke situ. Rp0. 0 rupiah, Iya, benar. nggak beli apa-apa. Termasuk gue ikutan itu. Iya, nggak bayar apa-apa. Gue masih Sampai- SD. Siapa orang rumah mau ikut, ayo ikut. Termasuk dia masih bocil gitu Iya, ikut. SD telek. SD makan di situ semuanya dibayarin, makannya ikan bakar, ikan goreng, cumi, udang, apa segala macam, dan kesana bisa mungkin seminggu at least 2-3 kali. Terus habis itu kita main basket apa segala macam. Terus dia suka beliin tuh misalkan kayak snack-snack apalah bla 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 bla. Jadi bener-bener lu nggak keluar duit sama sekali. Bahkan kita pernah ya misalnya kan kita biasanya ngumpetin rokok dulu kan di laci. Iya, betul. Di laci di sebelah TV gitulah. Iya. Jadi biar nggak ketahuan nyokap, jadi kita ya selipin di laci gitu. Pas kita lihat gitu, terus buka, wah tinggal 4 batang. Tipis nih, lagi. heeh. Gimana ya caranya supaya dia beli lagi? Temen gue ada yang, oh gue tahu caranya. Kan dia takut kecoa. Ambil bangkai kecoa, dimasukin ke kotak rokok, terus dibiarin nunggu dia ngerokok. Habis itu kan, rokok mana tadi? Itu. Oh iya. Pas dia, wah anjing gitu. Jadi akhirnya dia beli Dibeli rokok lagi. lagi. Oh. Berapa belinya? Seslov. Seslov lagi. Dia beli seslov lagi. Wore, gitu. Akhirnya udah nggak beli rokok Nggak lagi bawa kan duit. ya. Dan itu posisi udah sore, sebenarnya udah mau bubar. Iya. Nah dia beli seslov lagi dengan dia mikir, gue beli seslov sekarang. Besok kemari awet lagi. lah, Iya. awet lah. Nah yang terjadi adalah dia pulang, anak-anak ambilin Buat pulang. iya, buat di rumah. Iya. Anjing banget. Ya 200.000 sehari Pak, waktu itu nggak mikir lah ya. Nah masalahnya orangnya digituin pun tahu Tahu, bahwa dan dia nggak emang, apa-apa. emang bukan diporotin sih, karena kita nggak terlalu yang kayak misalkan Bayarin gue ini dong. bayarin ini dong, gitu. ini dong, atau gue pinjem duit dong gitu. Teman-teman gue hampir nggak ada yang pinjem duit. Buat apaan juga orang masih bocil. Lagi butuh 1 juta nih. Nah, Minta gitu. dari mana ya? Pinjem dulu dong 100. Pinjem duit kan udah biasa gini setengah. nih. Ada 100 nggak? Nggak gitu Itu kan udah setengah uang jajan dia tuh. Iya. Nah, tapi nggak pernah. Jadi emang bener-bener ngikut aja si teman kita ini mau ngapain Iya, gitu loh. Betul. Gue ngerasain juga kok. Jadi kan zaman dulu itu ada yang namanya, itu nyebutnya kan dulu dingdong. Dingdong yang mahal namanya SS Sega. Dulu sempat ada di SS PS. Mega Dunia Sega. Iya, SS Mega Dunia Sega. Jadi lo ada satu tempat, dulu tuh di PS ada, di lantai 3, di Plaza Senayan ada. Bener-bener satu
area nih bener-bener video game doang, telek. Dulu ada simulatornya Michael Jackson segala macam apa lo jemput ya, Tekken, Virtual Fighter semuanya ada. Sama dulu ada juga di Barito yang sekarang berubah menjadi apartemen ya. Iya, yang ada restoran. Yang dekat Tarki, dekat Tarlim, dekat Tarki 5 depannya gereja itu Kak. Iya. Ya kan yang di Bundaran. Hook kan? Itu tuh dulu SSEGA gede banget. Ibaratnya itu tempat main dingdong yang mahal. Gue inget banget waktu itu kita semua gitu, maksudnya pertemanan geng Asos itu ada si Mr. Ireng alias Black, si Dimas Bayu Wisata, semua tuh ada. Dan seorang itu dikasih Rp10.000 ceban disuruh main. Untuk pada saat itu 10.000 buat main dingdong, koin gue banyak. Awet hampir sejam lah ya. Ceban tuh bisa awet hampir sejam lah. Kayaknya iya, kurang lebih sejam lah. Sejam itu tapi ya lu main terus gitu tuh bisa awet kayak ya sejam kurang lah gitu. Iya. Terus apa namanya? Dia tuh semua kita diservis, perginya naik taksi lah, apa segala macam. Pokoknya dia nggak mau melihat temennya kesulitan lah. Benar. Gitu. Benar. Jadinya semuanya diservis. Nah, itu kan era lu SMP. Icat itu gue tadi kan awal udah kuliah. Nah, di era kuliah tapi menjelang udah kerja, bahkan maksudnya pas Icat itu gue juga udah kerja sebagai penyiar sih, cuman udah menjelang gue lulus kuliah atau bahkan awal-awal gue lulus, kita juga punya temen yang bos-bosan juga, cuman walaupun nggak nggak seroyal bayar-bayarin itu. Enggak. Tapi dia bukan doyan ya, dia akan bayar-bayarin orang-orang yang istilahnya menjadi entourage-nya dia. Kalau gue ngeliatnya gini, dia bayarin bukannya selektif, kayak yang gue cuma mau bayarin dia doang, yang lainnya enggak. Bukan begitu. Bukan. Tapi dia otomatis ngebayarin orang-orang yang emang perlu digendong. Betul. Kayak gitulah. Ya, gitu. Jadi ya. kalau si Rio mah nggak perlu digendong, dia udah bisa bayarin sendiri, ya udah itu nggak usah. Ya. Tapi ini yang perlu digendong nih, ya udah gue gendong, gitu loh. Betul. Kayak dia gitu. Bener. Jadi dia adalah anak kampus lo kan ya? Iya, kampus gue. Sempat kelas juga. Dan dia punya adik itu senior gue jatuhnya. Benar. Beda cuman setahun atau 2 tahun gitu, gue lupa. Dia sebenarnya anak rantau, anak dari Medan, dikuliahin di Jakarta. Di Jakartanya nggak ada tempat tinggal. Ya biasa kan lo kalau misalkan bukan dari tempat asal lo, mungkin apa lo dibayarin kos-kosan, ya kan? Ini dibeliin rumah di daerah yang murah alias Cikajang. Tinggal jalan kaki ke Senopati. Tinggal koprol ke Gunawarman. Gila. Dar Gunawarman. Asli, itu gue bener ngerasain nongkrong di Cikajang yang mobil lewat aja jarang. Gue sampai belajar motor kopling di situ di daerah Cikajang. Sekarang macetnya kayak apaan tahu nah, gitu. Nah itu makanya. Gila nggak lo? Jadi ini kita bicara Cikajang tahun 99-2000 lah. Iya. Jadi belum seramai sekarang. Betul. Tapi udah jadi daerah premium. Udah mahal. Iya, udah mahal. Dia aja tuh punya adik apa kakak? Adeknya itu dipaksa sama orang tuanya sekolah kedokteran. Supaya nanti kamu jadi dokter. Kan jadi dokter kan juga nggak gampang. Tenang. Papa bikin rumah sakit. Iya. Jadi setelah kamu lulus, kamu kerja di rumah sakit kita. Lu bayangin dulu, mobil nih yang tinggal nih satu rumah di Cikajang ini cuma 2 orang, adik kakak. Betul. Mobilnya 9. Ada BMW Z3 dulu. Z3 yang pintu 2 yang atapnya bisa kebuka. Iya, warna merah gue inget banget. Ada Mercy C-Class. Iya. Mercy C-Class waktu itu keciri banget punya dia. Karena apa? Kaca filmnya LV. Kaca filmnya monokrom LV gitu. Wow. Just because I can. Iya. Iya dong. Jaksel lagi tinggalnya. Jaksel. Iya. Telek. Jaksel telek. Iya. Nah, terus kalau Koko sekarang lagi nonton, keren Koko. Keren. Nama teman kita ada namanya Koko. Iya, sekarang dia living his life. Dia bener-bener menikmati hidup. Dia itu jadi dia tuh masih ada keturunan Jepangnya. Bener, Kakeknya Jepang. Iya, kakeknya Jepang. Dia sering banget traveling sama keluarganya ke Jepang. Dia kayaknya mungkin karena, gue nggak tahu karena, kan SIM Indonesia itu nggak bisa kepake di Jepang. Yeah. Even SIM internasional. Mungkin karena dia punya keluarga atau keluarga negaranya bagaimana, dia bisa nyetir di Jepang. Jadi di winter salju-salju gitu di Jepang. Di Jakarta juga dia udah pindah dari Cikajang kan. Dia pindah ke Kebonjeruk atau di mana, punya halaman gede banget, punya anjing banyak. Hari liburnya
which is setiap hari. Every day is like Sunday, Nah, kalau kata dia. Itu dia bener-bener menikmati hidupnya dalam artian kayak dia pergi ke Raja Ampat diving lah, pergi kemana lah. Wah, pokoknya dia bener-bener menurut gue sangat amat menikmati hidupnya dia. Betul, betul. Nah, di luar itu ada teman-teman dekatnya dia juga yang menikmati hidup mereka karena berteman dekat sama dia. Betul. Contohnya nih ya, balik lagi nih. The Mr. Irenggai, alias Black Pak nih. Putih. Alias Bang Putih. Lu pernah nggak nih travel ke luar negeri? Emang nggak jauh-jauh Singapura, Ya, tapi kan tetap butuh duit. pasti. Lu travel ke Singapura, Jangankan sekarang nih, dulu aja udah mahal. dulu aja udah mahal. Iya, sekarang kan mahal banget karena kurs dolar. Ya. Tapi dulu pun juga Singapura memang, kan dia negara maju. Iya betul. Jadi mahal lah. Intinya lu butuh duit lah untuk pergi ke situ, walaupun secara jarak nggak terlalu jauh. Gue lupa waktu itu kita pergi antara 3 malam atau 4 malam. Pokoknya lebih dari 2 malam lah. Iya, iya benar, 3 atau 4 malam Iya, lah. 4 malam gitu, lupa gue. Benar-benar. Mr. Ireng nih, bawa duit nih, 200. Bukan dolar, 200.000 rupiah. Jadi waktu itu kayak, Black, ayolah temenin gua gitu. Kok bakri? Gue lagi gak ada duit gitu. Enggak, lu adanya berapa, ntar gue tambahin gitu. Aduh, gue lagi gak ada duit. Ya udah ngomong aja berapa, ntar gue tambahin. Ada berapa? 200.000. 200.000. 4 malam di Singapura. Lu bayar hotel aja kagak cukup, 1 malam hotelnya gak cukup. Lu makan sekali aja mungkin gak cukup. Makan sekali aja mungkin gak cukup kalau sekarang ya. 200.000, 4 hari 3 malam. Mukanya senyum terus. Iya, senyum terus. Happy. Telak, Mukanya telak. happy. Telek. Gila Yang lu. tainya juga adalah kita waktu itu kan di sana ada agenda lah gitu kan. Iya. Kita ke sini ke situ segala macam. Justru dia yang banyak free time-nya karena Iya. agenda kita kan sama Koko. Mm-mm. Si Black-nya nggak terlalu banyak agenda. Jadi kayaknya yang kalau gue jalan-jalan sendiri aja gimana? Ya udah jalan-jalan sendiri. Nih duit buat jajan gitu kan. Iya, dikasih duit. Kasih duit buat jajan. At the end of the trip gitu ya, setelah tripnya selesai, yang bawa oleh-oleh buat keluarganya Black doang. Lo 200.000 nih bisa makan kenyang 3 kali sehari, nginep di hotel, bawa oleh-oleh. Bawa Gimana oleh-oleh. ceritanya? Kita sama-sama Gimana ngalamin, tapi oleh-olehnya nggak ada. Yang bawa Iya. oleh-oleh Black doang. Black doang. Jadi duit makannya dibeliin oleh-oleh kayaknya. Bawa kantongan gitu banyak. Wih, banyak banget, Black. Iya nih, buat anak bini gue. Iya. Perasaan 200. 200.000 kok Gue bawa oleh-oleh. duit 200 kayaknya. Hebat nih. Kok bisa coklat-coklat apa gitu. Wah, pokoknya banyak lah, snack-snack itu banyak lah. Apa nggak enak tuh rasanya hidup dia di situ? Enak dong, enak. Walaupun mungkin teman-teman kita yang bos-bosan tadi, kita sangat berterima kasih karena hubungan kita pun sama sekali tidak transaksional dalam artian Bener. kita memang berteman, terus nggak ada maksud jelek apapun, tapi emang teman kita doyan bos-bosan aja. Iya, Jadi bener. ya kayak Sampai sekarang kita masih berteman, kita masih punya grup WA yang sama, Iya. masih seringkali mewacanakan ketemuan walaupun susah karena Koko sekarang juga beneran tinggal di Jepang kan, gitu. Iya. Nah, jadi teman-teman kita ini emang dia signature mereka ya kayak teman-teman yang suka ngumpul, suka nongkrong sama anak-anak dan ya Celah-celahan. mungkin celah-celahan juga dan udah kalau misalkan ada teman yang lagi ngeluh, nggak ada duit nih gue, udah gampang sama gue aja gitu. Iya, betul. Jadi sering. itu sebenarnya tujuannya emang lebih ke ngumpulnya sih. Benar. Pokoknya kalau misalkan emang lu lagi nggak bisa, ya udah sini sama gue dulu. Iya. Tapi sama gue mulu nih lama-lama, gitu kan. Dan nggak keberatan. Dan nggak keberatan, Iya, gitu. Maksudnya nggak keberatan. ikhlas aja gitu. Betul. Nah, dari tadi pas kita ngobrol kan si Mr. Ireng ini dia lumayan menjadi entourage teman kita yaitu Koko. Jadinya tiap kali si Koko ini dia tuh banyak banget hobinya. Si Koko nih dia doyan otomotif, dia doyan sepeda, dia Reptil. doyan binatang, reptil. reptil, ular apa segala macam. Jadi si Koko ini suka minta di temen-temenin lah kemana lah ke Sentul lihat apa ini itu segala macam. Nah, The Ireng suka nemenin dia dan nyupirin. Iya. Timbal baliknya lah gitu kan. Ya lihat mobil second Iya. ke bengkel, Benar. apa segala macam. Lihat part sepeda di mana gitu. Oh iya, Deng, dia juga hobi sepeda waktu itu ya. Iya, belanja eBay-nya kan juga buset deh banyak banget. Nah benar, walaupun profesinya si Bang Putih bukan supir, tapi memang ada fungsi kesananya. Nggak apa-apa, karena dia pun menikmati gitu Iya. kan. Nah, tapi maksud gua kalau misalkan kita ngomongin soal driver, itu menurut gua adalah satu elemen penting dalam kegiatan sehari-harinya orang
sama pendukung pekerjaan dia atau bahkan kesuksesan dia. Istilah kata kalau lu ngantuk atau lu lagi butuh kayak waktu untuk mikir atau bahkan kerja di mobil segala macam, itu nggak akan bisa kejadian kecuali lu kerjanya disupirin kemana-mana gitu kan. Nah, fungsinya udah jelas, tapi yang sebenarnya kita penasaran adalah kira-kira POV dia tentang pekerjaannya tuh seperti apa ya? Nah, itu tuh yang sebenarnya bikin penasaran karena ada rencana di episode depan itu gue mau mengundang seseorang yang sudah bekerja cukup lama di rumah gue. Apanya? Orangnya. Nah ini nih. Jadi gini. Jadi sedikit intro nih. Sedikit. Jadi kan gue di rumah ada driver ya. Jadi driver ini gue nggak tahu kenapa, tapi dia suka bertanya balik ketika gue bertanya sama dia gitu kan. Jadi misalnya contoh, kan namanya Iding. Iya. Gue udah pernah ceritain nih di Anfaedah Podcast gitu kan. Kan namanya Iding. Misalnya situasi di rumah ada lagi nih, gue nanya sama dia, Ding, itu galonnya udah kamu ganti sama yang baru belum? Terus dia nanya, apanya? Galonnya udah kamu ganti belum? Galon, udah pak. Udah gitu. Misalnya gue ngomong lagi, Ding itu makanan kucing udah dikasih belum? Tadi kan baru beli. Apanya? Makanannya ke kucingnya udah dikasih belum makanannya ke kucingnya? Oh udah pak, udah gitu. Misalnya kayak ada juga kayak gue inget nih. Jadi waktu itu dalam keadaan panik kalau nggak salah bini lo tuh lagi di rumah, tiba-tiba di kolam lo ada biawak. Iya bener. Ya kan ada biawak kan. Terus wah kan heboh. Ding itu tolong, di kolam ada biawak. Apanya? Kolamnya ada biawak. Ada biawak. Gitu. Apanya? Ding gimana tadi? Biawaknya udah diangkat apa belum? Apanya? Biawaknya. Apanya lagi lo mau angkat? Biawaknya lah gitu. Jadi apapun pertanyaannya, jawabnya apanya? Mungkin itu adalah cara dia, secara refleks untuk menunda waktu. Iya. Apa? Buying time. Kayak kenapa? Kenapa gitu kan. Tapi kata-kata yang keluar adalah apanya. Gitu. Ding, tadi motornya udah dicuci. Apanya? Motornya! Apanya lagi kan nanya motornya. Lo nanya apanya. Yang bini lo juga nanya, itu si anak lo gitu, sini dijemput belum? Apanya? Ya anaknya dijemput. Apalagi dijemput kalau bukan anaknya. Tapi gue nggak tahu minggu depan akan keluar apa enggak kata-katanya. Cuman ya kita akan undang orangnya. Oke, sama tandemannya. Tandemannya. Ya, minggu depan aja deh lo lihat, kita akan ngomongin mungkin seputar pekerjaan, tapi dari POV yang agak berbeda dan dari POV yang berjasa untuk orang yang mereka kerja. Masa lo nggak penasaran dia healingnya ngapain? Tungguin aja di XYZ minggu depan.